Halo, Halo. semuanya. Wah, Baru tadi ruang bawah tanah kayaknya. baru selesai Gitu. nonton Jumbo, Jumbo teman-teman. film animasi Indonesia karya Mas Andri Rian Adriandi. Ini juga ya karena Lebaran jadi sempatnya sekarang gitu. Jadi nggak di hari pertama. Iya, hari gitu. pertamanya kemarin sih ya, tanggal 1 ya. Tanggal 31. Oh, 31. Tanggal Lebaran, Oke. Lebaran gitu. Nah, oke. Langsung aja deh bahwa film Jumbo ini gembar-gembornya aku taunya juga udah lama. Teasernya udah beredar lama dan secara kualitas emang udah Bagus tahu banget Sal sih. bahwa ini kualitasnya emang udah Worldwide. kelas atas Ya, lah, kelas worldwide. dunia lah. Benar. Secara kualitas ya, visual, Story, sound, sound, story ya. gitu. Menurutku sih Gerak-geraknya juga luas. Ya. apa sih namanya? Ya animasinya. Ya, animasinya luas. gitu. Pembuatannya 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. 5 lumayan tahun. ya. Jadi pengisi suaranya tuh udah pada gede. Udah pada gede, Pas ya, nonton ya, premier ya, itu udah pada Lumayan gede lama juga gitu. ya ternyata ya. Ya, nah semua elemennya hampir bisa dibilang Iya. oke. Oke, Bang. Semua elemennya, Semuanya. pengisi suaranya oke. Nyambung, Lagu-lagunya story-nya. juga oke. Nah, yang paling aku suka adalah lagu utamanya yang kemudian di endingnya dinyanyikan Bunga Citra Lestari. BCR. Itu tuh secara nada irama dipakai terus. Iya. Mau adegannya kejar-kejaran yang kayak Mission itu, Impossible itu, heeh. mau adegan sedih, mau adegan senang, mau adegan Iya. apa, itu tuh dipakai. Aku jadi keinget ini Mas, Petualangan Sherina. Oh Itu ya, kan juga kayak gitu tuh, ya. diulang-ulang, Tapi gitu. tapi maksudku, aku tuh resonansinya ke film-film superhero. Iya, Jadi benar-benar. kayak misalnya Avengers saja lagunya tuh bisa dipakai untuk sedih, Sedih, untuk senang, untuk bersemangat gitu. untuk Itu mau tarung ya. Benar. ya, dan elemen superhero-nya kental karena kan iya, anak iya. kecil. Anak kecil. Anak-anak, apalagi Don tuh emang dari trailer udah ketahuan dia pakai Pengen jadi seorang kesatria ya Pengen- kan. selain kesatria pakai apa? Sayap. jubah. Jubah. Tapi kalau dulu aku masih kecil tuh pakai sarung. Pakai sarung kayak Pakai gitu sarung. gitu. Jadi Oke. Ya. jadi oke gitu. Nah, terus ini kan ada orang-orang di sini takutnya kita spoiler. Ya. Tapi ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya nggak apa gitu. Jadi kalau buat aku nggak bisa ngomong banyak soal kualitas, tapi semuanya menyenangkan dan sangat pantas untuk Ya. jadi film Lebaran dan Keluar film keluarga dengan animasi maksudnya film animasi 3D Indonesia yang Oke. high quality banget. Betul. Gitu. Nah, di luar itu ternyata aku kan nggak tahu Sal kalau ada unsur klinik mistisnya. gitu. Nah, aku nggak tahu nih begitu ada hantu itu Hantunya. kayak itu di trailer ada ya teman-teman ya. di trailer ada gitu. Karena wujud Mary juga ada Mary di ya, trailer ya, gitu. ya. Tapi maksudnya kita nggak bahas soal penggunaannya ya. Ya, Tapi ya. maksudnya kok ada unsur ini Klinik, iya, dan benar. ada unsur cincin. Ini Indonesia banget. Banget. Meskipun Banget. penggunaannya di low level ya. Maksudnya Nah, entry entry level, bukan level. nggak ada lore yang gimana gitu. Tapi nggak ada. mungkin itu masuk akal karena ini film anak-anak. Ya, Nah, harusnya emang cukup kayak gini dilogikakan, aja. Ya, benar, Cukup. Dan Emang ini itu udah cukup. itu pun membuat aku ngerasa kayak pas nonton tuh kayak, hah, ada ininya. Iya, Wah, benar. oke Ini nih. oke nih. Kupikir nggak ada karena aku sama Indonesia Faisal kan banget. lore-nya spektrumnya Spektrumnya horor, gitu. suka, kami suka horor. Jadi begitu ada itu, ada reality stone Ada. gitu, aku senang. Nah, yang menjadi salah satu faktor penentu kenapa ini works adalah anak-anaknya kerasa banget. Ya. Tadi Zeti istriku pas udah selesai bahagia banget ya jadi anak-anak di mana gadget belum Ya, ada. belum ada. Ini kan tahun 2000-an awal ini. Nah, tahun berapa? 2009. Enggak, 2000. tahun 2000. Oh, 2000 ya? Ada di tanggalan tuh ada aku nggak Di ngeliat kalender BCA itu iya. ada tahun 2000 dan mobilnya Pak Kades itu habisnya tahun 2002. soalnya. Habisnya oh iya, Nah, tahun 2002. Nokia yang dipakai adalah Ya, yang 3330 atau 3310 3310. di mana aku pas kuliah pakai Pakai itu ya. Wah, benar. ketahuan. Oh, waktu itu udah kuliah ya? Aku masih SD loh. Berarti ini usiamu. Iya, Don. ini usia Don. Karena Waktu itu banyak yang mengaitkan Don ini adalah Rian Adriandi. masih kecil, meskipun ya. bukan, Ya, tapi ya. ada hal-hal yang kemudian memiliki spektrum yang sama sama Rian Andriadi mungkin ya. kayak Termasuk gitu. berceritanya. Termasuk Iya, berceritanya. Termasuk berceritanya. Ya kan? Piye ya? Kamu lanjut dulu. Aku banyak banget nih soalnya yang mau tak Aku keluarin. agak kurang cocok di paruh awal di mana dari Bab adegan 1, bab 2 paling ya ya. mungkin cerita 1 cerita 2 tentang
permainan mereka, terus ada bully-bulian Ya, gitu. ya, ya. Aku yang nggak cocok bukan adegannya Sal, tapi seperti halnya sinetron, seperti halnya film Indonesia anak-anak, adegan apapun dikasih background, dikasih Ya, ya, ya. suara yang kayak apaan sih gitu. Itu mengganggu, tapi buat aku pribadi itu mengganggu. Tapi buat banyak orang mungkin nggak masalah dan Ya. nggak apa-apa. Jadi tapi di cerita ketiga dan cerita keempat itu makin Iya, berkurang. makin Iya, benar, berkurang, benar, benar. makin Intensitasnya makin tinggi, betul, makin naik. Ya. betul. Secara directing Rian kayak udah, oh ini adegan kayak gini nggak perlu deh Ya. musik macam-macam, nggak perlu backsound macam-macam, ini kasih adegannya aja gitu. Itu Tipe itu tone oke. gambarnya juga berubah. Betul. Dari awal sampai terakhir itu berubah. Oke. Mungkin ya karena jarak pengerjaan 5 tahun juga ya, nggak tahu juga ya. Tapi tone-nya berubah juga. Kalau apa ya, ini banyak banget sih yang mau tak tumpahin di sini sebenarnya. Pertama-tama aku mau bilang sama Rian Andrianti, terima kasih udah membuat film ini. Aku yang tim Piatu teman-teman, dan aku nonton film ini nangis. Ya. Karena what the hell, man. Selain Yatim Piatu, kamu meskipun nggak inget tapi kamu tuh berasal dari panti asuhan. Ya kayak gitu. Gitu, Jadi jadi- emang ini tuh bener-bener kisah pilu orang Indonesia itu kerasa banget di sini. Ini diceritanya, aku nggak bakal cerita semuanya karena nanti spoiler. Tapi teman-teman nonton aja. Ini tuh kasus-kasus dari hal kecil, dari istilahnya yatim piatu lah apa segala macam, sampai kasus kenegaraan. Wah ini Ya, penting banget buat Relate, teman. relate. Ini relate banget buat teman-teman. Ini sindiran besar untuk kalian-kalian yang serakah. Ya. Ini sindiran besar buat kalian yang mungkin kalian kerja di tempat tinggi sana. Ini adalah sindiran berat buat kalian. Itu Ya. yang pertama. Yang kedua adalah aku melihat Don ini menjadi sosok anak kecil, hanya anak kecil aja, egoisnya. Nggak ada. punya agenda apa-apa. Nggak punya agenda apa-apa. Jadi memang dia pure orang yang polos, dan itu kita mengalami dari kecil. Aku mengalami dari kecil. Anak kecil yang pengen jadi bintang tuh banyak Iya, sekali. banyak banget. Banyak banget. Gitu, dan endingnya fulfillingnya bukan itu. Jadi apa yang kita cita-citakan terkadang itu bukan sesuatu hal yang kita harus tempuh di endingnya. Gitu. Di sini aku melihat, ini kena banget di aku, dan si Don ini relate sama mungkin banyak anak Indonesia yang ditinggal sama orang tuanya kayak gitu. Itu kena banget. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat gambarnya itu, kalau kalian vibe, aku ngomong vibe, bukan gambarnya tapi vibe-nya. Itu tuh ada gabungan dari Luca sama up-nya Disney. Dan aku bisa bilang hampir sisi kesedihannya bisa diambil dari Up. Kalau teman-teman suka nonton Up, si Russell itu sering bercerita tentang orang tuanya. Ya, itu yang aku dapat. Loh, sebelum jadi Russell dia tuh Don. Iya juga. Bentuknya mirip, lucunya itu gitu. Pemilihan anak kecil gendut itu kan nggak umum. Iya. Maksudku biasanya jagoan itu atletis. Iya, Maksudnya benar. bentuknya secara. Nah, ini juga membantu. Berterima kasih juga aku kecilnya nggak gendut. Iya. Tapi aku gendut kelas 6 SD sama kelas 1 Oh, pernah SMP. juga? Oke. Ya, gitu. Tapi maksudku adalah apa ya? Kan ini mudah-mudahan bisa membuat bukan teman-teman lagi ya. Maksudnya adik-adik yang masih kecil tuh nonton film ini kalau ngerasa tubuhnya gemuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pede aja. Gitu. Maksudku ini dibulinya bukan karena gemuknya, bahwa Jumbo itu besar. Ya. Tapi dibulinya bukan soal itunya gitu. Jadi ternyata yang ngebully juga punya backstory. Punya backstory dan sedih juga. Nah, tapi aku lebih senang backstory-nya bukan main villain. Aku lebih senang. Kita harus menyebutnya main villain supaya teman-teman yang belum nonton tahu bahwa film ini itu punya main villain. Meskipun bukan villainnya Don ya, tapi villain kemudian terreveal di menjelang akhir film gitu. Tapi dia juga punya backstory yang pelik juga sih. Bukan hanya pelik, menjadi alasan kenapa dia melakukan hal-hal kejahatan. Dan itu juga relate juga mungkin orang-orang di luar banyak sana. Banyak yang mengalami, makanya kalian semena-mena. Kita nggak tahu ya, tapi maksudnya unsur kliniknya di sini itu digunakan sebagai sebuah alat, bukan sebuah story utama. Iya.
gitu loh. Jadi untuk jadi ada klinik ini menyampaikan suatu agenda itu yang dipakai. Jadi bukan ada hantu seram. Jadi hantu ini bukan agenda utama. Persis sama film-film Disney yang kayak gitu itu ada suatu hal yang disampaikan tuh bukan itunya. Yang disampaikan tuh bukan karena dia nemu hantu apalah segala macam, bukan kayak gitu. Tapi apa ya? Tapi itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan ini loh ada masalah yang jauh lebih besar lagi daripada hantu. Ya dan kupikir tadinya akan smooth nggak ya dengan memasukkan unsur mistik, klinik, supranatural gitu tuh smooth nggak ya? Ternyata karena dari awal sudah dikemas dalam koridor anak-anak, ya udah. Ya benar. Ya udah gitu. Benar. Jadi nggak ada horornya ya teman-teman. Bukan ini horor pure sama sekali. supranatural aja. Dan buat teman-teman yang suka klenek digoyangin lagi. Sorry. Oh, suka ini jangan-jangan relate juga apa? klenik ya? Ush. Bukan, oke. Itu relate juga, dan ada penggunaannya tadi Mas Bagas bilang penggunaan cincin lah apa segala macam itu juga. Dan aku tuh pengen nyampein ini juga sih sebenarnya. Oh, mungkin karena film ini tayang bareng Kodrat. Bocikur. Ya juga sih. Bisa sih. Ini poster depan kita juga Kodrat. Jadi yang mau aku sampaikan lagi adalah film ini buat kalian yang bisa dibilang jauh dari orang tua. Sudah dewasa Mungkin kerja. Jangan lupa ingat orang tua. Ini film yang Tapi kamu kan udah nggak ada, bro. Iya, tapi kan ini orang nih ya. Jadi apa ya? Ini film yang cocok banget kalian tonton sama keluarga. Mau kalian mau anak-anak, mau kalian orang. Semakin kalian dewasa, menurutku semakin mengerti dan semakin kena bahwa oh Allah, ini tuh ternyata ceritanya tuh utuhnya itu bener-bener kayak plot ini jadi satu. Nah, gitu kalau teman-teman yang nonton ini udah remaja, nonton konten ini atau nonton jumbonya ya, remaja apalagi dewasa, dan ngerasa bahwa di beberapa circle atau di beberapa lini kehidupan SMP, SMA, kuliah sampai kerja kok teman-temannya teman-teman kalian kayak ngerasa nolak kalian atau disisihkan atau segala macam. Mungkin jawabannya ada di film ini karena ada dua hal penting. Di film ini. Yang pertama adalah how to listen. Ya. Kalau kalian ingin menjadi pembicara yang baik, maka kalian harus menjadi pendengar yang baik. Karena aku bilang sama Faisal, kalau kita konteksnya komik, kalau mau outputnya bagus, inputnya harus bagus dan harus banyak, gitu. Jadi dan itu berlaku untuk semua. Nggak mungkin ada seorang public speaker yang nggak mendengar atau nggak baca banyak. Betul. Itu nggak mungkin, gitu. Nah, nggak mungkin Rian Adriandri bisa bikin film sebagus ini kalau nggak banyak nonton film. Betul. Itu nggak mungkin, gitu. Nah. Satu tentang listen dan ini udah jauh sebelum beberapa hari sebelum film Jumbo tayang Lebaran, narasinya Najwa ngutus siapa kakak Jovi Aldalokan bukan Andovi Jovi kakaknya Jovi itu nonton Jumbo di kantornya V-Cinema, ditontonin sama Rian, dan Rian bilang bahwa nggak kalau telinganya Don itu nggak masuk ke dalam. Gitu. Sementara karakter lain itu secara animasi dibikin ada bolongannya. Don itu enggak, karena ternyata Don itu enggak dengarkan gitu. Nah, efeknya apa? Silakan tonton. Dan pasti setiap orang pasti mengalami. Aku pernah ngalamin itu, Faisal pasti mengalami itu. Yang kedua, pertama tentang listen, mendengarkan. Kita perlu mendengarkan, enggak terus-menerus orang lain yang harus mendengarkan kita. Betul. Yang kedua adalah ini dalam kehidupan nyata manusia habluminanas. Ini tentang peran. Jadi kadang kita bisa milih peran di kehidupan itu mau jadi apa, asalkan kita mampu, asalkan kita kompeten, oke. Tapi kadang-kala kita tuh jadi figuran, kadang-kala, dan nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa, gitu loh, nggak apa-apa, nggak ada masalah tentang hal itu. Point of view tentang peran itu tidak dinilai dari tokoh utama atau bukan. Peran itu setiap orang mengambil masing-masing dengan porsinya masing-masing. Atau dikasih sama circle, sama society. Gitu. Jadi memang apa ya, film ini syarat akan arti-arti seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka minderan, dan ini biasanya kebawa sampai pangkat-pangkat besar. Ini aku lagi-lagi membahas politik. Aku nggak mau bahas ke sana ya, tapi maksudnya
kalian harus sadar bahwa kalau semakin kalian minderan, kalian harus semakin sadar kalian tuh ada di posisi mana, point of view kalian tuh apa. Jangan sampai kalian minder, kalian merasa punya kuasa, yang lainnya susah. Kalau aku susah, yang lain ikut susah. Itu adalah kata-kata yang menurutku, kalau aku susah, yang lain harus ngerasain. Harus ngerasain susah. Oh iya, berarti sebagian besar dari kalian yang ada di posisi atas itu, mungkin kalian seperti itu. Tapi kayaknya yang di atas nggak nonton film ini sih. Nggak masalah, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau nonton ngobrol nggak apa-apa. Iya. Gitu. Yang ditangkap Gitu dia ya. Gitu sih. Kalau dari aku ini menarik sekali justru buat orang dewasa. Apalagi tadi Faisal bilang yang keadaan, maksudnya kondisinya orang tua sudah nggak ada. Terus kondisinya juga lagi struggling dengan circle, dengan apa gitu, atau pengen memperbaiki diri, ini filmnya justru untuk dewasa. Iya. Kalau untuk anak-anak, ini tontonan aja. Tapi ya fun untuk anak-anak. Iya, tontonan yang bagus. Tapi kalau untuk dewasa, ini tuh sarana introspeksi, kontemplasi, merenung gitu bahwa apa iya ya gitu. Karena emang wow, ini emang pesannya dalam sih. Tapi yang bisa nangkep adalah orang-orang yang pernah ngalamin, dan banyak orang yang banyak dan mau mendengarkan. Iya, pasti banyak orang yang pernah ngalamin ini. Kalau soal dunia anak-anak nggak diajak main ini main itu mungkin itu hal sepele ya. Tapi bagaimana kita menentukan prioritas, kita menebus janji itu tuh itu penting sih. Dan ujian dan cobaan kan kalau disorot kamera kan, maksudnya disorot sebagai bintang itu ujian dan cobaannya gila banget. Iya, dan ini memang anak-anak lagi tokoh utamanya. Jadi memang bener-bener kayak anak seumur itu sudah mengalami hal seperti itu sesuatu hal yang menurutku pribadi cukup berat. Kehidupan mereka cukup berat, dan itu terjadi di Indonesia, teman-teman. Kalian harus membuka mata kalian bahwa banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin kita anggap biasa aja, padahal itu buruk sekali. Gitu loh. Tinggal cuman sama neneknya mungkin, atau cuman sama kakaknya, hidupnya juga susah, makan pas-pasan, walaupun tadi nggak ditunjukin itu ya, walaupun sponsornya tadi masuk banyak banget. Tapi rapi, teman-teman. Nggak mengganggu. Tapi rapi. Product placement-nya nggak mengganggu apapun. Maksudku adalah orang-orang di sekitar kita itu terkadang memiliki masa lalu yang kita anggap biasa aja, padahal itu berat untuk mereka. Nah, itu membuat kita membuka mata kita, jangan meremehkan kondisi orang-orang di sekitar kita, kayak gitu. Dengerin tuh yang di atas tuh. Nah, itu dia. Jadi aku ingat banget salah satu yang mengubah hidupku adalah film Batman Begins kan. Kata bapaknya Bruce Wayne, pas Bruce Wayne masih kecil jatuh di sumur dan kakinya retak atau keseleo atau apa gitu. Dia ada kelelawar ya. Dia kan takut kelelawar. Terus kata bapaknya, jangan takut sama hewan apapun, nggak ada. Hewan tuh kayak gitu mekanisme bertahan hidup loh. Tapi kalau hewannya mengerikan kan kita takut. Emang enggak, bapaknya bilang gini, semua hewan apa yang menakutkan ataupun yang enggak itu punya rasa takut. Terus Bruce Wayne bilang, loh tapi kalau hewannya menakutkan banget, bikin kita takut banget, apa ya punya rasa takut? Justru hewan yang paling mengerikan itulah yang paling rasa takutnya itu paling gede. Besar, ya. Ular itu kan penakut sekali. Ular itu pemalu dan penakut. Kobra itu pemalu ya, benar. Gitu. Jadi nah, itu membuat aku paham betul bahwa kalau kita mengalami atau kita ngelihat kondisi di mana ada orang suka semena-mena, ngebully orang, maksudnya petinggi siapapun itu di negara manapun itu, terus kemudian katakanlah korupsi, katakanlah apalah segala macam, mereka tuh melakukan itu pertama karena balas dendam, yang kedua karena punya pengalaman buruk terhadap masa lalunya mereka, dan itu akan bergulir terus. Dan ini dari zaman masa lalu, anak dari seorang raja yang kemudian menjadi raja menggantikan orang tuanya juga akan aku akan lebih dari orang tua aku segala macam gitu. Jadi pada saat kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan di negara kita misalnya kayak gitu, yakinlah bahwa justru kita harusnya kasihan sama orang-orang itu, karena mereka pernah mengalami hal yang mungkin kita nggak pernah ngalamin gitu. Jadi didoain aja. Gitu. Aku bisa bilang itu bukan hal yang mereka tidak melakukan hal yang benar, teman-teman. Betul. Nggak bisa dibenarkan. Mereka tidak bisa dibenarkan, tapi bukan berarti mereka waktu kecil juga mendapatkan perlakuan yang benar. Gitu loh. Jadi istilahnya contoh yang mereka lakukan itu tuh dari dulu udah buruk. Mungkin dari neneknya, dari kakeknya udah begitu. Mereka udah melakukan itu, mereka melakukan hal-hal buruk itu karena contohnya seperti itu. Jadi tidak ada kebaikan, mau nyontek apa?
mau nyontoh siapa. Betul. Gitu loh istilahnya. Baca belum tentu. Ya kan? Agama mungkin nggak lurus-lurus amat. Kan nggak tahu, nggak ada publik, tidak ada apa ya istilahnya figur yang mereka contoh sehingga mereka mendapatkan hal yang buruk. Melakukan hal yang buruk gitu. Dan yang dirugikan siapa? Ya yang di bawah-bawahnya. Ya, chain of reaction-nya jadi kena semua. Jadi kena semua. Oke sih, itu aja teman-teman untuk review dari Jumbo. Terima kasih tim Visionema udah bikin film kayak gini. Mudah-mudahan nggak berhenti untuk bikin lagi hal dong. yang lebih baik. Tapi jangan 5 tahun lagi. Setahun lah. Wah, bisa mereka langsung ini siapa ini? Paling cepat 3 tahun mungkin. Dan itu oke lah gitu. Dan ya selamat nonton Jumbo di bioskop selama Lebaran dan mudah-mudahan bertahan lama sih. Betul. Aku berharap ada figurnya Jumbo. Ini action figure. Action figure karena Happy Meal-able. Happy Meal-able. Ya, itu dia. Gitu, Oke, lucu. teman-teman terima kasih Terima udah kasih nonton. banyak Sampai ketemu semuanya. di Sampai ketemu review lagi. film lainnya. Bye. Thank you.